Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Putri Rahmadani dari jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan deret Fourier pada persamaan gelombang satu dimensi dengan kondisi Dirichlet. Materi ini saya dapatkan dari skripsi yang disusun oleh Irfan Susanto pada Universitas Negeri Semarang dengan judul Deret Fourier, Konsep dan Terapannya pada Persamaan Gelombang Satu Dimensi. Pada skripsi tersebut dijelaskan dalam 3 kondisi, yaitu kondisi Dirichlet, kondisi Neumann, dan kondisi Robin. Tapi pada kali ini saya hanya akan menjelaskan dengan satu kondisi, yaitu kondisi Dirichlet. Nah, deret Fourier sendiri adalah suatu deret yang mengandung suku-suku sinus dan kosinus yang digunakan untuk merepresentasikan fungsi-fungsi periodik secara umum. Selain itu, deret ini sering dijadikan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan persamaan diferensial, baik persamaan diferensial biasa maupun persamaan diferensial parsial. Saya mengambil definisi dari Edward, yaitu misalkan f suatu fungsi kontinu pada interval min L kurang dari X kurang dari L dengan periode 2π, maka deret Fourier dari fx didefinisikan dengan fx sama dengan setengah A0 plus sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga an cos npx per L plus bn sin npx per L dengan koefisien A0 sama dengan 1 per L integral min L hingga L fx dx, an sama dengan 1 per L integral min L hingga L fx cos npx per L dx, dan bn sama dengan 1 per L integral min L hingga L fx sin npx per L dx. Nah, untuk solusi persamaan diferensial parsial pada persamaan gelombang dimensi 1 dengan kondisi Dirichlet, yaitu dipunyai persamaan gelombang UTT sama dengan C kuadrat UXX. Nah, persamaan ini kita tulis sebagai persamaan 1.1 dalam kondisi Dirichlet, yaitu U 0,T sama dengan U L,T dengan kondisi awal UX,0 sama dengan PX dan UTX,0 sama dengan PX dengan X antara 0 hingga L. Penyelesaiannya yaitu misalkan solusi persamaan gelombang di atas adalah UX, T sama dengan XX kali TT diperoleh turunan pertama dan turunan kedua dari U terhadap X dan terhadap T. Kita tulis ini sebagai persamaan 1.2. Kemudian substitusi persamaan 1.2 ke persamaan 1.1 sehingga diperoleh persamaan 1.3, yaitu turunan kedua X per X sama dengan turunan kedua T per C kuadrat T. Kemudian tulis turunan kedua T per C kuadrat T sama dengan turunan kedua X per X sama dengan min lambda, dengan lambda sama dengan beta kuadrat dan beta lebih dari 0. Dari persamaan 1.4, ada 2 persamaan diferensial biasa X dan T, yaitu X yaitu turunan kedua X plus lambda X sama dengan 0 dan turunan kedua T plus C kuadrat lambda T sama dengan 0. Dengan lambda sebuah tetapan real positif, penyelesaian persamaan diferensial di samping adalah X sama dengan sin beta X cos beta X dan untuk T sama dengan sin C beta X cos C beta X, sehingga diperoleh solusi persamaan diferensial biasa homogen yaitu X sama dengan C cos beta X plus D sin beta X dan T sama dengan A cos C beta T plus B sin C beta T dengan A, B, C, D konstan. Dari kondisi Dirichlet, U0,T sama dengan 0 sama dengan U L,T diperoleh
Untuk U 0, T sama dengan 0, maka X0 sama dengan 0 sehingga C cos 0 plus D sin 0 sama dengan 0. Kita tahu bahwa cos 0 sama dengan 1 dan sin 0 sama dengan 0, maka diperoleh C sama dengan 0. Dan untuk U L, T sama dengan 0, maka XL sama dengan 0 sehingga C cos beta L plus D sin beta L sama dengan 0. Karena C sama dengan 0, maka kita peroleh D sin beta L sama dengan 0. Dari persamaan di atas, D tidak sama dengan 0, sehingga sin beta L sama dengan 0. Maka beta L sama dengan NP, beta sama dengan NP per L. Dari persamaan 1.4 diperoleh lambda N sama dengan NP per L kuadrat, sehingga Xn sama dengan sin NP per L X. Untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, karena beta lebih dari 0. Jadi, UN X, T sama dengan AN cos NPC per L T plus BN sin NPC per L T dikali sin NP per L X. Untuk N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, solusi umum dari persamaan gelombang dalam kondisi Dirichlet adalah U X, T sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga UN X, T sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN cos NPC per L T plus BN sin NPC per L T dikali sin NP per L X. Kita tulis sebagai persamaan 1.6. Dari kondisi awal UX, 0 sama dengan PX diperoleh UX, 0 sama dengan PX, maka sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN cos 0 plus BN sin 0 dikali sin NP per LX sama dengan PX. Karena cos 0 sama dengan 1 dan sin 0 sama dengan 0, maka diperoleh sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN sin NP per L X sama dengan PX. Dengan konversi deret Fourier sinus untuk PX diperoleh AN sama dengan 2 per L integral 0 hingga L PX sin NP per L X. Dari persamaan 1.6 diturunkan terhadap T, diperoleh UT X, T sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga min AN NPC per L sin NPC per L T plus BN NPC per L cos NPC per L T dikali sin NP per L X. Dari kondisi awal UT X, 0 sama dengan psi X diperoleh UT X, 0 sama dengan psi X, maka sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga min AN NPC per L sin 0 plus BN NPC per L cos 0 dikali dengan sin NP per L X sama dengan psi X. Sehingga diperoleh sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga BN NPC per L sin NP per L X sama dengan psi X. Dengan konversi deret Fourier sinus untuk psi X diperoleh BN sama dengan 2 per NPC integral 0 hingga L psi X sin NP per L X. Jadi solusi persamaan gelombang dimensi 1 dengan kondisi Dirichlet adalah UX, T sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN cos NPC per L T plus BN sin NPC per L T dikali sin NP per L X.
dengan konversi deret Fourier, AN sama dengan 2 per L integral 0 hingga L Px sin NP per L X untuk N 1, 2, dan seterusnya, dan Bn sama dengan 2 per NPC integral 0 hingga L Px sin NP per L X dengan N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Mengenai konversi deret Fourier, kenapa ini kok 2 per L, sedangkan menurut definisi tadi 1 per L, karena ini adalah deret setengah jangkauan, karena mulai 0 hingga L. Jadi ditulis 2 per L. Kemudian untuk visualisasi deret Fourier dalam penerapan solusi persamaan gelombang satu dimensi. Diketahui sebuah gelombang UTT sama dengan 144 UXX kita tulis sebagai persamaan 2.1 dengan kondisi awal X plus 2 dan kecepatan awal 0. Gelombang tersebut digetarkan pada X antara 0 sampai 4 dan T lebih dari 0 dalam kondisi Dirichlet U 0,T sama dengan 0 sama dengan UL, T. Penyelesaiannya dipunyai UTT sama dengan 144 UXX untuk X mulai dari 0 sampai 1, U X, T sama dengan 0 sama dengan UL, T. UX, 0 sama dengan Px sama dengan X plus 2 dan UT X, 0 sama dengan Px sama dengan 0. Misalkan solusi persamaan gelombang di atas adalah UX, T sama dengan XX kali TT diperoleh turunan pertama dan turunan kedua U terhadap X dan terhadap T. Kita tulis sebagai persamaan 2.2. Kemudian substitusi persamaan 2.2 ke 2.1 diperoleh turunan kedua X per X sama dengan T turunan kedua T per 144T. Kita tulis sebagai persamaan 2.3. Kemudian tulis turunan kedua T per 144T sama dengan turunan kedua X per X sama dengan min lambda, dengan lambda sama dengan beta kuadrat, beta lebih dari 0, konstan. Dari persamaan 2.4, ada dua persamaan diferensial biasa X dan T, yaitu turunan kedua X plus lambda X sama dengan 0 dan turunan kedua T plus 144 lambda T sama dengan 0. Diperoleh solusi persamaan diferensial biasa homogen yaitu XX sama dengan C cos beta X plus D sin beta X dan TT sama dengan A cos 12 beta T plus B sin 12 beta T dengan A, B, C, D konstan. Dari kondisi Dirichlet U 0,T sama dengan 0 sama dengan UL, T diperoleh untuk U 0,T sama dengan 0, maka X0 sama dengan 0 sehingga C cos 0 plus D sin 0 sama dengan 0 diperoleh C sama dengan 0 dan UL, T sama dengan 0 diperoleh D sin beta L sama dengan 0. Dari persamaan di atas, D tidak sama dengan 0 sehingga sin beta L sama dengan 0. Kemudian diperoleh beta sama dengan NP per L. Dari persamaan 2.4 diperoleh lambda N sama dengan NP per L kuadrat sehingga Xn sama dengan D sin NP per Lx. Ambil D sama dengan 1 diperoleh Xn sama dengan sin NP per Lx. Jadi UN X, T sama dengan AN cos 12 NP per L T plus BN sin 12 NP per L T
dikali sin NP per LX. 12 merupakan C-nya. Dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi solusi umum dari persamaan gelombang dalam kasus Dirichlet adalah UX, T sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN cos 12 NP per L T plus BN sin 12 NP per L T dikali sin NP per L X. Dari kondisi awal UX, 0 sama dengan X plus 2 diperoleh sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga AN sin NP per LX sama dengan X plus 2. Dengan konversi deret Fourier sinus diperoleh AN sama dengan 2 integral 0 sampai 1 X plus 2 sin NPX dx. Sehingga diperoleh min 2 dikali min 2 NP min sin NP plus 3 NP cos NP per N kuadrat P kuadrat. Dari persamaan 2.5 diturunkan terhadap T diperoleh UT X, T sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga min AN 12 NP per L sin 12 NP per L T plus BN 12 NP per L cos 12 NP per L T dikali sin NP per L X. Dari kondisi awal atau kecepatan awal UT X, 0 sama dengan 0 diperoleh UT X, 0 sama dengan 0 sigma N sama dengan 1 hingga tak hingga BN 12 NP per L sin NP per LX sama dengan 0. Dengan konversi deret Fourier sinus untuk psi X sama dengan 0 diperoleh BN sama dengan 0. Jadi solusi persamaan gelombang dimensi 1 dengan kondisi Dirichlet adalah UX, T sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga min 2 kali min 2 NP min sin NP plus 3 NP cos NP per N kuadrat P kuadrat dikali cos 12 NPT kali sin NPX. Akan ditunjukkan UX, T merupakan fungsi periodik. Ambil sembarang X, T elemen R, pilih T sama dengan 2pi, diperoleh UX, T plus 2pi sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga min 2 dikali 2 NP min sin NP plus 3 NP cos NP per N kuadrat P kuadrat dikali cos 12 NPT plus 2P dikali sin NPX plus 2P. Sehingga diperoleh UX, T. Jadi, UX, T sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga min 2 kali min 2 NP min sin NP plus 3 NP cos NP per N kuadrat P kuadrat dikali cos 12 NPT dikali sin NPX periodik dengan periode 2pi. Sehingga diperoleh plotnya. Berikut pergerakan UX, T pada saat T sama dengan 0 hingga T sama dengan 0,009. Maaf, 0,009. Nah, pada gambar 1, pergerakan gelombang dengan kondisi Dirichlet, X merupakan panjang gelombang untuk waktu yang berbeda, sehingga untuk waktu yang berbeda terlihat satu bentuk. Hal ini disebabkan selang waktu yang sangat pendek, sehingga hanya tampak satu bentuk pergerakan gelombang.
Nah, untuk waktu yang lebih panjang, misalkan pada selang T sama dengan 0 hingga 0,09, maka pergerakan UX, T digambarkan sebagai berikut. Untuk warna merah menunjukkan pergerakan UX, T untuk T sama dengan 0. Untuk warna hijau menunjukkan pergerakan UX, T untuk T sama dengan 0,015. Dan warna kuning menunjukkan pergerakan UX, T untuk T sama dengan 0,030. Warna biru untuk T sama dengan 0,045. Warna ungu yang pertama menunjukkan pergerakan untuk T sama dengan 0,060. Warna biru muda menunjukkan pergerakan untuk T sama dengan 0,075. Nah, untuk warna ungu yang kedua, yaitu yang hampir sama dengan warna biru muda, yaitu menunjukkan pergerakan UX, T untuk T sama dengan 0,09. Gambar 1 dan 2 memperlihatkan bahwa gelombang untuk T yang semakin besar, solusinya akan membentuk solusi yang periodik. Hal ini disebabkan karena karakteristik dari gelombang adalah bersifat periodik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan dalam menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.